Langkah pertama yang kami lakukan sebelum memulai penelitian sejarah yaitu pemilihan topik. Kami berdiskusi dan setuju untuk mengambil topik kuliner. Kami juga setuju untuk mengambil toko roti sumber hidangan sebagai subjek yang akan kami wawancarai, karena toko tersebut merupakan salah satu toko roti tertua di Bandung. Langkah kedua yang kami lakukan yaitu heuristik. Kami memakai dua teknik yaitu studi kepustakaan dan juga wawancara. Namun untuk wawancara kami tidak mendokumentasikannya karena pihak sumber hidangan tidak berkenan untuk di video. Selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Di sini kami berdiskusi tentang keaslian dari informasi yang telah kami dapatkan baik dari internet maupun dari narasumber. Setelah selesai melakukan kritik sumber, kami langsung melakukan interpretasi dengan merangkai fakta yang kami dapatkan menjadi satu. Toko roti sumber hidangan merupakan salah satu toko roti tertua dan legendaris di kota Bandung. Berdiri sejak tahun 1929, toko ini menjadi saksi perkembangan sejarah kuliner di kawasan Braga yang sejak dahulu dikenal sebagai pusat hiburan dan belanja. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai sejarah, pengelolaan, ciri khas, serta suasana toko yang hingga kini masih bertahan di tengah perkembangan zaman. Jadi sumber hidangan ini sudah berdiri sejak tahun 29 dan sekarang memasuki ke generasi kedua, ingin berpindah ke generasi ketiga. Diakibatkan oleh pegawainya yang sudah makin tua dan wafat atau pergi dari sini atau pensiun. Aneka ragam makanan yang mereka siapkan berkurang karena kurangnya pekerja di situ dan mereka tidak merekrut pekerja lain. Ciri khas dari sumber hidangan ini juga mereka mempertahankan resep yang ada sejak tahun 29. Mereka juga mempertahankan cara masak mereka yang menggunakan teknik tradisional dengan menggunakan tungku. Suasana di dalam toko juga menjadi daya tarik tersendiri. Interior bangunan masih mempertahankan gaya arsitektur kolonial Belanda dengan langit-langit tinggi, lampu gantung klasik, serta furnitur sederhana dari besi dan kayu. Nuansa ini menciptakan atmosfer vintage yang membuat pengunjung seakan dibawa kembali ke masa lalu. Bangunan yang luas, meja dan kursi lama, serta pencahayaan alami membuat pengalaman makan di sumber hidangan terasa berbeda. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman nostalgia yang ditawarkan toko ini. Mayoritas pelanggan sumber hidangan adalah langganan turun-temurun. Banyak keluarga yang sudah berbelanja sejak generasi kakek nenek mereka, kemudian dilanjutkan oleh anak dan cucunya. Hal ini menjadikan sumber hidangan bukan sekadar toko roti, melainkan juga bagian dari sejarah kuliner keluarga bagi banyak orang. Selain roti, dahulu toko ini juga identik dengan menu beef stick. Bahkan pada masanya sumber hidangan terbagi menjadi dua bagian, toko roti dan restoran beef stick. Menu beef stick inilah yang sempat menjadi ikon dan membedakan sumber hidangan dari toko roti lainnya di Bandung. Dari bagian buka sampai tutup itu shiftnya itu cuma ada satu. Yang bedanya apa? Yang bedanya itu adalah di bagian kerjanya. Jadi di ujung sana ada yang namanya tuh display roti. Nah di situ tuh tempatnya para pelayan-pelayan. Nah di belakangnya para pelayan-pelayan tuh ada yang kerjanya tuh, yang buat si makanannya. Dan yang terakhir di sini tuh ada tempat di mana kita tuh bisa makan di resto ini. Pada 1920-an, Braga menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh borjuis Eropa di Bandung. Kala itu, Braga dijadikan tempat hiburan, belanja, dan makan golongan elit. Sebab itu, terdapat bangunan dan restoran peninggalan kolonial yang masih bertahan hingga sekarang. Peninggalan tersebut menjadi daya tarik untuk wisata datang ke Braga, khususnya yang menyukai wisata sejarah. Beberapa bangunan bersejarah di Braga sudah berubah fungsi. Bahkan terdapat bangunan yang sebagian sudah mengalami renovasi. Namun, toko roti sumber hidangan tetap menjaga fungsi dan bangunannya sampai saat ini. Toko yang didirikan sejak 1929 ini masih menjual berbagai macam roti dan makanan manis lainnya. Hanya saja, kini mereka tidak lagi menjual makanan berat. Jadi kesimpulannya adalah toko roti sumber hidangan yang berada di Braga, Bandung
itu sudah berdiri sekitar 100 abad kurang lah ya. Tepatnya itu di 1929. Toko roti Sumber Hidangan ini juga menjadi salah satu toko roti tertua serta legendaris di Kota Bandung. Pada 1920-an, kawasan Braga juga dikenal sebagai pusat hiburan, belanja, dan kuliner golongan elit Eropa. Sehingga banyak bangunan kolonial yang berdiri, termasuk toko roti Sumber Hidangan yang hingga saat ini masih bertahan. Usaha ini dikelola lintas generasi dan tetap mempertahankan resep aslinya, yaitu tetap mempertahankan metode tradisional dengan menggunakan tungku lama, dan resepnya juga masih sama seperti yang lama. Interior toko bergaya kolonial Belanda menciptakan nuansa klasik dan pengalaman nostalgia bagi para pengunjung. Dahulu toko Sumber Hidangan ini sangat terkenal dengan menu yang namanya itu beef steak. Namun saat ini lebih fokus pada penjualan roti dan makanan manis. Meski variasi menunya itu jadi berkurang, seperti yang tadinya makanan berat asin sekarang menjadi makanan manis, tetapi kualitas rasa tetap terjaga dan pelanggan turun-temurun terus setia untuk datang ke toko Sumber Hidangan. Selain itu juga keberadaan toko Sumber Hidangan juga bukan hanya sekedar toko roti, melainkan juga sebagai warisan budaya kuliner dan sejarah Bandung yang patut dilestarikan.